Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah selaku yang mewakili Bupati, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar. Ini baru 1 minggu Pak Ketua Pengadilan Agama di Selayar. Yang kemarin itu sudah diganti cuma 4 bulan. Yang terhormat para asisten, Sekretariat Daerah, staf ahli, Kepala OPD, Kabak Sekda, instansi vertikal BUMN, serta BUMD. Yang terhormat para camat, lurah, kepala desa, ketua dan anggota BPD yang sempat hadir. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan organisasi politik dan kemasyarakatan, pemuda dan wanita, serta undangan yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda 1. Penyerahan naskah Ramperda APBD perubahan tahun anggaran 2020. 2. Pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Pengumuman jadwal reses masa sidang 3 tahun anggaran 2020. Rapat Dewan yang terhormat, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 14 WITA disepakati bahwa penentuan waktu pelaksanaan rapat paripurna penyerahan naskah Ramperda APBD perubahan tahun anggaran 2020 serta pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan pengumuman jadwal reses masa sidang 3 tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 14 WITA, namun karena sedang berduka atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Haji Ince Langke IA, sebagaimana diketahui bahwa beliau mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan sementara masih berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2019-2024. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada hadirin sekalian yang saya hormati untuk sejenak menundukkan kepala sembari membacakan Al-Fatihah kepada almarhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Melalui kesempatan ini pula, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan dalam pengabdiannya memfasilitasi aspirasi masyarakat baik pada tingkat kabupaten maupun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 01 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk. 3. Penjelasan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Rampirda tentang rancangan pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020. 4. Penyerahan naskah Rampirda tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Rampirda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Pernyataan kesimpulan pembacaan keputusan DPRD. 8. Pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kepulauan Selayar. 9. Pengumuman jadwal reses masa sidang ketiga tahun 2020. 10. Pembacaan doa. 11. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Bupati Kepulauan Selayar, Benteng 4 September 2020. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng, nomor 900/225 angka Romawi 9 2020 BPK PAD, sifat penting perihal permintaan waktu dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020, maka dengan ini disampaikan kiranya dapat menyediakan waktu untuk penyerahan dimaksud. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bupati Kepulauan Selayar, Haji Muhammad Basri Ali, cap ditandatangani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara ketiga, yaitu mendengarkan bersama
penjelasan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Rampirda tentang rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Yang untuk acara ini menurut Pak Sekda selaku yang mewakili Bupati, dia gabung dengan penjelasan Rampirda kelembagaan, jadi cuma satu kali naik di podium. Untuk Pak Sekretaris kita persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pendapat kepala daerah atas penyerahan Ramperda yang dimaksud, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar atas ketidakhadirannya pada hari ini, berhubung karena saat ini sedang melakukan tes kesehatan dalam rangka menghadapi Pilkada 2020. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Bupati, Saudara para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Selayar yang saya hormati, para staf ahli yang saya hormati, para asisten lingkup sekretariat daerah, para kepala perangkat daerah, para kepala bahagian lingkup sekretariat daerah, para camat, lurah, dan kepala desa yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, serta pimpinan organisasi pemuda, wanita yang juga sama-sama saya hormati, serta segenap undangan dan hadirin yang saya hormati pula. Mengawali kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih memperoleh nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020 dan pengesahan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan penjelasan atas penyerahan Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020 dan pendapat akhir atas pengesahan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 311 ayat 1 Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berpijak pada landasan hukum tersebut di atas, izinkanlah kami menyampaikan garis-garis besar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2020 berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan sebanyak 1,017 triliun lebih, yang apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2020 sebanyak 1,162 triliun lebih, mengalami penurunan sebanyak 144 miliar lebih atau berkurang sekitar 12,45%. Rincian pendapatan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebanyak 84,684 miliar lebih, sama dengan target APBD pokok tahun 2020 sebanyak 84,684 miliar lebih atau tidak mengalami perubahan. 2. Dana perimbangan. Dana perimbangan ditargetkan sebanyak 763 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 884 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 121 miliar lebih atau berkurang sekitar 13,73% yang terdiri atas dana bagi hasil pajak garing bagi hasil bukan pajak direncanakan sebanyak 13,812 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 13,993 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 180 juta lebih atau berkurang sekitar 1,29%. Dana alokasi umum direncanakan sebanyak 568 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 627 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 59 miliar lebih atau berkurang sekitar 9,42%. Dana alokasi khusus direncanakan sebanyak 181 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 243 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 62 miliar lebih atau berkurang sekitar 25,57%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebanyak 169 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 192 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 23 miliar lebih atau berkurang sekitar 12,05%, yang terdiri atas dana bagi hasil dari provinsi direncanakan sebanyak 24 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 28 miliar lebih atau tidak mengalami perubahan. Dana penyesuaian dan otonomi khusus atau dana insentif daerah direncanakan sebanyak 35 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun 2020 sebanyak 37 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 2 miliar lebih atau berkurang sekitar 6,28%. Bantuan keuangan dari provinsi direncanakan sebanyak 21 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 41 miliar lebih, mengalami penurunan
sebanyak 20 miliar lebih atau berkurang sekitar 48,50%. Dana desa direncanakan sebanyak 84 miliar lebih dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 80 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 875 juta lebih atau berkurang sekitar 1,02%. Penyebab penurunan pendapatan dari dana perimbangan dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Refocusing terutama pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan sebanyak 1,11 triliun lebih dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD pokok tahun anggaran 2020 yang dialokasikan sebanyak 1,19 triliun lebih, mengalami penurunan sebanyak 84 miliar lebih atau berkurang sebanyak 7,05%. Rencana belanja daerah dalam perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020 meliputi 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung direncanakan sebanyak 589 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 582 miliar lebih, mengalami peningkatan sebanyak 7 miliar lebih atau bertambah sekitar 1,30%, yang terdiri atas belanja pegawai direncanakan sebanyak 365 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 376 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 10 miliar lebih atau berkurang sekitar 2,82%. Belanja hibah direncanakan sebanyak 39 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 37 miliar lebih, mengalami peningkatan sebanyak 1 miliar lebih atau bertambah sekitar 5,33%. Belanja bantuan sosial direncanakan sebanyak 13 miliar dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 15 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 2 miliar atau berkurang sekitar 12,82%. Belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa direncanakan sebanyak 1,3 miliar, sama dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 dan tidak mengalami perubahan. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik direncanakan sebanyak 143 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 150 miliar lebih, mengalami penurunan sebanyak 6 miliar lebih atau berkurang sekitar 4,56%. Belanja tidak terduga direncanakan sebanyak 26 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 1 miliar, mengalami peningkatan sebanyak 25 miliar lebih atau bertambah sekitar 2.501,68%. Peningkatan ini dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Belanja langsung. Belanja langsung direncanakan sebanyak 520 miliar lebih dibandingkan dengan alokasi pada
APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 612 miliar lebih mengalami penurunan sebanyak 91 miliar lebih atau berkurang sekitar 14,99%. C. Defisit anggaran. Selisih kurang antara target pendapatan dan rencana belanja menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Dan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, defisit anggaran direncanakan sebanyak 92 miliar lebih. D. Pembiayaan daerah. Bertolak dari struktur APBD, maka selain adanya pendapatan dan belanja, juga terdapat pembiayaan. Anggaran pembiayaan tersebut digunakan untuk memanfaatkan surplus atau menutupi defisit anggaran. Sedangkan dalam APBD pokok tahun anggaran 2020, pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi. Adapun mengenai anggaran pembiayaan dikemukakan sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebanyak 94 miliar lebih dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 33 miliar lebih, mengalami peningkatan sebanyak 60 miliar lebih atau bertambah sekitar 180,45%. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebanyak 1,5 miliar lebih dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada APBD pokok tahun anggaran 2020 sebanyak 1,5 miliar lebih atau tidak mengalami perubahan. Pembiayaan neto direncanakan sebanyak 92 miliar lebih yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Demikian penjelasan atas ramperda yang kami ajukan. Semoga dapat membantu kelancaran pembahasannya. Disadari bahwa ramperda yang kami ajukan ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam bentuk penulisan maupun substansinya. Harapan kami, mudah-mudahan ramperda tersebut dapat diagendakan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan pendapat akhir atas pengesahan ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Secara substansial, evaluasi kelembagaan perangkat daerah dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, baik secara administrasi maupun secara ekonomi. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada ramperda ini meliputi perubahan nomenklatur dan penggabungan perangkat daerah, serta terbentuknya perangkat daerah baru. Adapun perangkat daerah yang berubah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Kepariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Serta terbentuknya Dinas baru, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Semoga dengan adanya perubahan perangkat daerah ini, tata kelola pemerintahan dan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan guna mewujudkan masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai agama dan budaya. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati.
selama proses pembahasan sampai Ramperda ini menjadi perda, terdapat banyak saran dan pendapat yang disampaikan oleh anggota Pansus. Saran dan pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat berarti dan akan menjadi catatan penting serta perhatian serius bagi kami agar kinerja eksekutif ke depan menjadi lebih baik. Akhir kata, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng 10 September 2020, Bupati Kepulauan Selayar, Haji Muhammad Baslian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sekretaris Daerah disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu penyerahan naskah Ramperda tentang rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020 dari Bupati kepada DPRD Kepulauan Selayar untuk selanjutnya dibahas bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Wakil Ketua DPRD yang terhormat Saudara Dr. Anda Haja Suryani. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya kita memasuki acara penyerahan naskah Ramperda tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurun RAPBD perubahan tahun 2020 dari Bupati Kepulauan Selayar kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk acara ini, kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sebagai yang mewakili Bupati Kepulauan Selayar, dipersilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kelima, yaitu pembacaan laporan pembahasan terhadap Ramperda tentang pembentukan
dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar oleh yang terhormat Saudara DP Zulkifli SPSI. Kepada yang terhormat Saudara DP Zulkifli dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua dan anggota DPR Kabupaten Kepulauan Selayar, para asisten sekda, staf ahli, kepala UPD, kabas sekda, serta instansi vertikal BUMD serta BUMD. Yang terhormat para camat, lurah, kepala desa, dan anggota BPD yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan bacakan terkait laporan pembahasan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 1. Pendahuluan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan petunjuknya jualah sehingga pada hari ini Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Dasar pelaksanaan. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 20 tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus DPR Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 3 rancangan peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan komposisi dan personalia Pansus 1 sebagai berikut. Pengarah Mapatunru SPD, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Andi Mahmu ST MIKOM, Wakil Ketua Dr. Andus Tandri Bangun Patah, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH, Anggota 1. Haji Eni Sutiono. 2. Muhammad Aksa Ramadan AA. 3. Depi Zulkifli SPSI. 4. Haja Mariani Ali SE. Selanjutnya Pansus 1 mendapatkan tugas untuk membahas Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Tiga, jalannya pembahasan. Proses pembahasan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah dilaksanakan melalui rapat intern dan rapat kerja Pansus 1 bersama pemerintah daerah yang melibatkan seluruh OPD pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Konsultasi ke Biro Organisasi Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir melaksanakan evaluasi ke Biro Hukum Sekda Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi syarat sebelum sebuah Ramperda ditetapkan menjadi perda. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa terkait Ramperda pembentukan dan susunan perangkat daerah, ada beberapa hal yang menjadi dasar mengalami perubahan, yaitu 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan. Dan 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah. 5. Kebudayaan yang sebelumnya salah satu bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
bergabung masuk di Dinas Kepariwisataan menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 6. Dinas Pemuda dan Olahraga dihapus. Bergabung menjadi Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 7. Kominfo yang sebelumnya bagian dari Sekretariat Daerah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. 4. Pendapat fraksi. 1. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dasar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan khas daerah yang dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi Demokrat dengan teliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasi ke depan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat DPR Kabupaten Kepulauan Selayar mengharapkan dan mendukung Ramperda tentang pembentukan dan pensusunan perangkat daerah untuk dijadikan perda kemudian disahkan menjadi peraturan kabupaten kemudian disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa memperhatikan usulan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dasar pertimbangan kami adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pertimbangan luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran pekerjaan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya akan bertambah beban kerja dan staf pemerintah daerah. Besaran pekerjaan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dengan memahami makna dari semua aturan yang ada, baik itu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah yang terkait dengan perangkat daerah di atas, maka menyukseskan dan mengawal peraturan tersebut adalah wajib. Untuk itu, fraksi PAN dalam rapat paripurna ini menyatakan dan mendukung dan menyetujui rancangan perangkat daerah tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Fraksi Golkar bahwa peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengakomodasi kewenangan organisasi pemerintah daerah guna pelaksanaan dasar dan non-pelaksanaan dasar agar dapat diwujudkan terrealisasinya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal. Fraksi Partai Golkar menyambut baik pengajuan Ramperda ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih baik apabila ditunjang oleh perda, di mana perda ini dibuat bukan hanya sekedar penjabaran peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Harapan fraksi Golkar kiranya dalam pelaksanaan perda ini dapat mempermudah pelayanan terhadap masyarakat
terutama yang menyangkut percepatan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dengan meminimalisir pengeluaran anggaran yang tidak efisien pada operasional pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengajukan naskah Ramperda ini, walaupun disadari bahwa Ramperda ini terdapat hal yang perlu penjabaran lebih lanjut. Melihat semangat Ramperda ini yang bertujuan untuk percepatan pembangunan daerah, maka fraksi Partai Golkar mengharapkan setelah Ramperda ini disahkan menjadi peraturan daerah, kiranya harus diiringi dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui naskah Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Bangkit Sejahtera berpendapat bahwa pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah pada dasarnya terbentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Begitu pula di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan daerah. Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah yang baru, OPD baru, terjadi karena adanya perubahan secara signifikasi pembagian urusan pemerintahan sehingga perlu penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar memang sudah saatnya untuk ditetapkan, mengingat perubahan beberapa OPD, SKPD sehingga perlu ditetapkan dengan suatu peraturan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut. Dan juga termasuk pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Fraksi Bangkit Sejahtera berharap disahkannya Ramperda ini menjadi perda sebisanya mungkin dapat meningkatkan fungsi pelayanan primer terhadap masyarakat terutama bagi SKPD, OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Selain itu, organisasi harus mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang diamanahkan mampu berkontribusi positif pada penerapan visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan tugas dan beban urusan yang diembannya. Kemudian tidak ada lagi duplikasi institusi dalam penanganan urusan dan proporsional dalam pembagian urusan antar lembaga perangkat daerah, serta tidak terjadinya ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Sejumlah Ramperda pembentukan dan susunan perangkat daerah diantaranya dalam rangka memperbaiki, meningkatkan kinerja Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar yang proporsional sesuai dengan kebutuhan, mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekonstruksi perangkat daerah dengan tujuan utama adalah agar mampu menangani penyelenggara pemerintahan dengan gerak lebih cepat, tanggap, dan antisipatif. Setelah melalui proses yang panjang, sidang dan rapat di Pansus, serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPR Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima naskah rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 untuk disahkan menjadi peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. 5. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa struktur organisasi merupakan aspek organisasi yang seiring dianalisa oleh banyak pihak karena sifatnya yang dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika dan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Adanya perubahan lingkungan strategis dan amanah peraturan perundang-undangan yang menuntut pemerintah daerah segera melakukan penataan
dan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan perubahan tersebut melalui reformasi birokrasi dalam penataan dan penguatan organisasi, yaitu terbangunnya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran. Salah satu kegiatan penguatan organisasi adalah dengan melakukan evaluasi kelembagaan daerah. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi, termasuk mengatasi permasalahan kendala yang dihadapi. Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah yang termuat dalam Ramperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menghasilkan perubahan organisasi perangkat daerah baik berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, maupun perampingan bagian dari sesuatu unik. Fraksi Gerindra mengharapkan bahwa dengan adanya perubahan tatanan dan birokrasi tersebut diharapkan dapat membawa perubahan sebagai dampak penataan kelembagaan tersebut antara lain: 1. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 2. Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi perangkat daerah. 4. Menyempurnakan diferensiasi organisasi perangkat daerah agar lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kunci dari pelaksanaan reformasi birokrasi dibutuhkan komitmen dan keteladanan dari semua pihak. Diharapkan dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah yang baru, ini dapat disertai dengan perubahan pola pikir aparatur, revolusi mental dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan harapan masyarakat. Akhirnya, melalui kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Kesimpulan. Setelah mengamati dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Ramperda tersebut bersyarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Penutup. Demikianlah laporan hasil pembahasan Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Benteng 10 September 2020, Pimpinan Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Andi Mahmud ST MIKOM, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Depi Zulkifli disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara ke-6, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini, saya pertegas kembali apakah Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah dibahas bersama dapat disetujui untuk menjadi peraturan daerah.
Bagaimana, setuju? Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 7 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya. Memperhatikan 1. Rapat pada musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 7 September 2020. 2. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 10 September 2020 memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 10 September 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Mapatundo SPD, cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat titik 2, 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai agenda hari ini akan diumumkan jadwal pelaksanaan reses masa sidang 3 tahun anggaran 2020 bagi pimpinan dan anggota DPRD pada daerah pemilihannya masing-masing. Berdasarkan kesepakatan pada risalah rapat Badan Musyawarah hari Senin tanggal 7 September 2020, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa jadwal reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2020. Rapat Dewan yang terhormat, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada pembaca doa dipersilahkan dengan hormat. Di akhir acara ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, menghadirkan hati untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
mengagungkan segala asma kebesaran-Mu. Karena Engkau zat yang mulia, kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu, karena Engkau zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama di dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa rahmat, berkah, dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk selalu berbuat yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat menuju Kepulauan Selayar yang hebat dan bermartabat. Untuk itu ya Allah, luruskanlah niat kami dalam membangun Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercinta ini. Limpahkanlah ya Allah kepada pemimpin dan anggota DPRD kecerdasan, kearifan, kebijakan, dan kesanggupan di dalam memimpin, sehingga tercipta suasana harmonis dan iklim yang kondusif, sehingga mampu memotivasi kepada seluruh anggota DPRD untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, kami sadar ya Allah, sesungguhnya sumpah dan janji yang telah kami ucapkan beberapa waktu yang lalu mengandung makna yang begitu dalam. Bukan hanya disaksikan oleh mereka yang hadir pada saat itu, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amanah ini begitu berat dan pasti penuh liku-liku perjuangan yang semuanya itu harus kami lalui dan pertanggungjawabkan. Namun kami yakin ya Allah, bahwa setiap aktivitas yang baik akan bernilai ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami dan tunjukilah jalan yang lurus dalam setiap langkah kami. Luruskanlah kami tatkala berbelok arah, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, berilah kami petunjuk di sisi-Mu, dan limpahkanlah kepada kami karunia-Mu, dan sebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, serta turunkanlah berkah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Hadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa serta kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Sebelum saya menutup acara ini, saya sampaikan kepada teman-teman anggota Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah, Pak Sekda selaku ketua tim dan anggota tim anggaran pemerintah, sebentar setelah salat duhur kita lanjutkan rapat pembahasan. Mudah-mudahan bisa mendapat kesepakatan bersama dalam tempo yang tidak terlalu lama. Melalui kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan hadirin sekalian atas kehadirannya
mengikuti rapat paripurna DPRD hari ini. Terkhusus kepada Pansus 1, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dalam pembahasan Rampirda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat kita sahkan pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.